Pemirsa, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilaksanakan di hari ini. Dalam persidangan ini, Nadiem hadir memenuhi panggilan setelah 2 kali batal hadir. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Makarim hadir di persidangan perdananya pagi tadi dengan agenda pembacaan isi dakwaan. Dalam hal ini, penuntut umum membacakan peran Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management atau CEM tahun anggaran 2020-2022. Usai pembacaan dakwaan, pihak Nadiem langsung mengajukan eksepsi. Pihaknya pun menyebut ingin agar kasus ini cepat selesai dan membantah segala tuduhan kepada kliennya. SKB dan PKBM yang bersumber dari DA. Insya Allah hari ini Pak Nadiem sudah hadir di persidangan ini. Beliau sudah sampai di sini saat ini di tahanan. Karena walaupun beliau masih dalam perawatan, beliau ingin sekali persidangan ini cepat selesai. Ya, karena itu pada hari ini juga setelah nanti dakwaan kami akan membacakan eksepsi. Jadi langsung nanti setelah dakwaan eksepsi akan kita sampaikan supaya proses persidangan ini lebih percepat. Dan publik akan bisa menilai bahwa benar Pak Nadiem bukanlah koruptor. Kita akan buktikan di persidangan ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di hari ini menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook. Usai dibacakannya dakwaan, Nadiem Makarim langsung mengajukan eksepsi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini atas persidangan Nadiem Makarim, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Hendrich Tera dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Tera, apakah persidangan kasus Chromebook masih berlangsung? Selamat sore, Febri dan pemirsa. Saat ini memang untuk sidang dakwaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sedang berlangsung dengan agenda yakni pembacaan dakwaan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Adapun mantan Menteri Kemendikbudristek yaitu Nadiem Makarim diduga melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management pada Kemendikbudristek di tahun anggaran 2020-2022. Menurut jaksa, Nadiem didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun, yakni angka 2,1 triliun ini didapat dari kemahalan harga Chromebook yang senilai 1,5 M dan juga pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat, yakni senilai dengan 621 miliar. Lalu, menurut jaksa, Nadiem Makarim juga melakukan perbuatan ini bersama 3 terdakwa lainnya, di mana 3 terdakwa lainnya ini meliputi Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021 yang bernama Sri Wahyuningsi, lalu Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 atas nama Multiasa, dan juga tenaga konsultan yakni Ibrahim Arif atau IBAM. Selain ketiga nama tadi, juga Nadiem melakukan kegiatan terduga korupsi ini melakukan bersama mantan stafnya yang bernama Jurista yang hingga saat ini masih menjadi buron seperti itu. Dan juga menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022 ini tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan sehingga tidak bisa digunakan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Lalu untuk saat ini, Febrian dan pemirsa, saat ini sidang masih berlangsung dengan pembacaan eksepsi. Demikian Febri, kembali ke studio. Kemendikbudristek tahun anggaran 2020. Ya, Tera, Nadiem Makarim ini kan langsung mengajukan eksepsi. Apa isi eksepsi yang diajukan oleh Nadiem? Baik Febrian dan pemirsa, untuk eksepsi yang dilakukan tadi berdasarkan pantauan kami memang kuasa hukum dari Nadiem Makarim menjelaskan bahwa salah satu isinya mereka menilai bahwa jaksa penuntut umum ini tidak cermat dalam menulis beberapa dakwaan, seperti tidak langsung menuliskan terkait hal-hal metode apa saja, termasuk terkait survei yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Nadiem Makarim saat melakukan pengadaan Chromebook dan juga CDM seperti itu. Dan juga tadi menurut kuasa hukum bahwa seharusnya uang yang berdasarkan kerugian negara yang dilakukan oleh Nadiem Makarim seharusnya ini terdapat audit dari BPK terlebih dahulu, sehingga bisa dikatakan bahwa Nadiem Makarim ini memang terbukti melakukan segala sesuatu yang
terduga merugikan negara, dan juga menurut kuasa hukumnya, berdasarkan kuasa hukum menurut mereka bahwa Nadiem Makarim ini telah dicabut untuk hak kemerdekaannya, yakni menurut mereka bahwa seharusnya dakwaan itu mencermati dahulu sehingga tidak langsung menuduhkan Nadiem secara menjadi terdakwa seperti itu, karena seperti yang diketahui bahwa saat ini memang Nadiem Makarim sudah menjadi terdakwa terlebih dahulu, sehingga menurut kuasa hukum ini hak dan kemerdekaan oleh Nadiem Makarim itu telah dirampas, karena memang menurut kuasa hukum hingga saat ini belum terbukti secara sah terkait kerugian yang dirugikan oleh Nadiem Makarim terkait pengadaan Chromebook dan juga CDM. Demikian, Febri. Baik, Hendrich Tera, terima kasih atas informasi Anda. Dan pemirsa, kita akan saksikan inilah dia sidang pembacaan eksepsi atas terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook Nadiem Makarim. Bahwa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan dalam perkara Akuo telah terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tertanggal 4 November 2025. Bahwa kedudukan dan hasil pemeriksaan BPKP dalam perkara Akuo tidak jelas dan tidak cermat. Hal ini sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, di mana pada laporan hasil BPKP tahun 2024, baik audit yang dilakukan untuk tahun 2020 dan 2021 sampai 2022, tidak terdapat temuan BPKP yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Namun, pada tahun 2025, dalam perkara Akuo, penuntut umum menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Sedangkan sampai dengan saat ini, terdakwa belum menerima dokumen laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tertanggal 4 November 2025 yang dijadikan dasar oleh penuntut umum mendalilkan adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini adalah suatu kejanggalan, terlebih lagi status tersangka telah ditetapkan kepada terdakwa sejak tanggal 4 September 2025. Sedangkan laporan hasil audit BPKP 2025 baru terbit pada 4 November 2025. Semakin menegaskan, proses tersebut mencerminkan surat dakwaan menjadi prematur. Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Junto pasal 13, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK hanya akan menindaklanjuti pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian keuangan negara apabila dalam pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara dan atau unsur pidana. Pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan BPKP sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak terdapat temuan, anjuran maupun rekomendasi bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif karena adanya indikasi kerugian negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum dan atau unsur pidana, kecuali berdasarkan laporan hasil audit BPKP tahun 2025 yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaan Akuo, di mana terdakwa belum menerima dokumen laporan hasil audit yang menyatakan terdapat indikasi kerugian keuangan negara tersebut yang terjadi karena perbuatan curang atau terdapat unsur pidana, sehingga semakin menunjukkan dakwaan JPU tersebut adalah prematur. Bahwa selain daripada itu, pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hanya BPK yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.